Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakri Ali Syadi. Saya adalah mahasiswa UIN Suska Riau. Di mana di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merakit komputer. Namun sebelum itu, sebelum kita melakukan perakitan, lebih dahulu saya akan memperkenalkan ataupun menjelaskan beberapa komponen yang akan kita rakit nantinya. Baiklah, yang ini adalah motherboard, yang mana di dalam motherboard itu merupakan suatu perangkat utama ataupun papan induk yang digunakan untuk meletakkan beberapa komponen utama di dalam komputer. Yang ini adalah slot PCI yang berjumlah 2 ini, yang mana kepanjangan dari Peripheral Connect Interface, yang mana slot ini digunakan untuk menambahkan komponen tambahan seperti TV tuner card, kemudian sound card, kemudian LAN card ataupun WLAN card. Dan kemudian ini adalah slot AGP, yang mana slot ini digunakan untuk meletakkan VGA card, yang mana VGA card itu berfungsi untuk menampilkan objek yang ada di monitor nantinya. Dan kemudian ini adalah baterai CMOS atau Cylinder Metal Oxide Semiconductor, yang mana CMOS ini akan menyimpan konfigurasi BIOS pada komputer. Dan kemudian ini adalah slot bridge, yang ini adalah NOT bridge. Dan yang ini adalah slot DIMM ataupun kepanjangan dari Dual Inline Memory Module, yang mana slot ini digunakan untuk meletakkan RAM atau Random Access Memory. Untuk Anda ketahui, slot ini terbagi 2, SIM dan DIMM. Namun di sini kita menggunakan adalah slot DIMM. Dan ini adalah slot yang digunakan untuk meletakkan power supply, ya, slot untuk power supply. Dan kemudian adalah slot yang digunakan pada konektor ID. Dan ini adalah prosesor, yang mana sebagaimana kita ketahui, prosesor adalah induk dari komputer, yang mana fungsi dari prosesor ini terbagi atas 2, yaitu ALU dan ZU, yang mana ALU adalah Arithmetic Logic Unit yang digunakan untuk mengolah data-data yang bersifat logika, dan kemudian ZU ataupun Control Unit digunakan untuk mengolah sistem kerja dari komputer. Dan kemudian ini adalah slot yang digunakan pada konektor SATA. Dan ini kemudian ini adalah untuk pin group, dan ini untuk audio. Dan kemudian di sini adalah ada beberapa port. Yang pertama adalah port PS2, yang mana berwarna hijau ini digunakan untuk meletakkan port mouse. Dan ini port yang digunakan untuk meletakkan port pada keyboard. Dan ini adalah port paralel, yang mana digunakan untuk meletakkan port printer. Dan ini adalah port VGA, yang mana untuk meletakkan port dari monitor. Dan yang berjumlah 4 ini adalah port USB. Dan kemudian ini adalah port LAN, yang mana digunakan untuk menghubungkan antar komputer dengan menggunakan kabel. Nah, yang mana konektornya adalah RJ45 atau register jack 45. Dan kemudian ini adalah power supply, yang mana power supply ini berfungsi untuk mengalirkan arus ke dalam CPU ataupun ke dalam komputer. Dengan kata lain, untuk menjalankan motherboard, kita membutuhkan suatu power supply yang digunakan untuk mengalirkan arus listrik kepada motherboard. Dan kemudian ini adalah RAM ataupun Random Access Memory, yang mana digunakan untuk melakukan pengaksesan data di dalam komputer, yang mana nantikan diletakkan pada slot DIMM. Dan yang ini adalah VGA card, yang mana digunakan untuk menampilkan objek pada monitor. Dan ini adalah hard disk, yang merupakan primary storage dari komputer ataupun ya primary storage dari komputer. Dan di sini berkapasitas 250 GB. Anda dapat melihatnya di sini dengan merek Barracuda. Dan kemudian ini adalah heatsink dan fan, yang mana ini adalah fan-nya yang digunakan untuk menjaga suhu kestabilan pada prosesor. Dan ini adalah heatsink ataupun penampang dari fan tersebut. Dan yang ini adalah CD-ROM, memang ketika kita ingin membuka suatu data yang tersimpan dalam CD, maka kita menggunakan CD drive ini untuk menjalankan data tersebut. Dan yang 2 ini adalah konektor SATA,
yang mana digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti hard disk dan CD drive ke motherboard. Baiklah, sebelumnya saya telah menjelaskan tentang komponen ataupun fungsi-fungsi dari masing-masing komponen yang ada di motherboard ataupun yang terhubung kepada motherboard. Dan selanjutnya kita melakukan kegiatan utama, yakni perakitan CPU. Baik, dimulai dengan tahap pertama, kita melakukan pemasangan heatsink dan fan. Dan kemudian Anda dapat melihat di sini adalah pin untuk CPU fan, yang mana fungsinya untuk mengarahkan arus kepada CPU ini. Jadi melalui pin ini dan port ini kita pasangkan ke pin CPU fan ini. Oke. Dan lalu kita masukkan ke dalam CPU cache. Dan kemudian kita melakukan pemasangan pin untuk USB audio pertama kali berada di sudut pinggir. Anda pastikan lubang dengan posisi pinnya seperti ini. Dan di sini Anda lihat ada terdapat pin yang kosong. Dan kemudian kita melakukan pemasangan pin group, yang mana pin group ini terdiri atas 4 power SW, yang mana digunakan nantinya menghidupkan komputer melalui tombol. Kemudian HDD LED, yang mana ketika PC dihidupkan akan muncul lampu ya pada HDD, indikator pada di depan CPU cache. Jadi pada saat aktif maka lampunya akan hidup. Kemudian reset SW ini adalah berperan untuk melakukan reset atau disebut dengan hot booting, yang mana ini dilakukan melalui tombol reset yang berada di depan CPU cache.
Oke, kita lakukan pemasangan. Untuk plate plus berada di urutan pertama, kemudian plate negatif, dan setelah itu power SW. Ini power SW. Kemudian letakkan HDD di belakang power plate plus dan power plate minus. Dan setelah itu letakkan reset SW di belakang power SW. Dan setelah itu pasangkan port USB ke pin USB sini. Anda bisa memilihnya, cuma di sini kita memilih salah satu saja di antara dua pin USB ini, dan sesuaikan dengan pinnya karena ada bagian pin yang kosong. Dan setelah itu kita melakukan pemasangan RAM pada slot DIMM. Jangan lupa untuk menguncinya dengan cara menekan ataupun mendorong kunci ini ke penyangga RAM ini. Kemudian kita melakukan pemasangan terhadap power supply ke mainboard. Dan setelah itu colokkan yang power supply ini ke slot power supply ini, yang mana terdapat 24 pin. Nah, pasangkan sampai pekat. Oke, kita tekan sampai rekat.
juga untuk power yang berada di sini. Kemudian kita melakukan pemasangan VGA card pada slot pada slot AGP atau slot yang kepanjangan dari Accelerated Graphic Adapter. Oke, Anda pastikan terpasang ke slotnya. Baut. Oke, pastikan terpasang dengan kuat. Kemudian kita melakukan pemasangan hard disk. Terlebih dahulu jangan lupa untuk memasangkan kabel SATA ini ke hard disk, disesuaikan, dan ini digunakan untuk data, dan sebelah sini untuk arus yang mana nanti terhubung ke power supply. Oke, kita pasang pada bagian bawah. Lalu kita bawa. Kemudian Anda pasang untuk arusnya. Arus sini ini digunakan untuk arus ataupun menghidupkan dari hard disk. Baik, kemudian Anda pasangkan pada slot SATA pada motherboard ini untuk dari datanya. Sesuaikan dengan slotnya. Oke, terpasang. Dan setelah itu kita memasang DVD drive-nya, ya. Dan jangan lupa pertama kali untuk memasang kabel data SATA-nya. Sama seperti halnya hard disk sebelumnya, kita memasang pada alur data terlebih dahulu, kemudian kita pasang.
Baiklah. Kemudian kita colok ataupun kita pasang untuk powernya di sini sama seperti hard disk. Dan kita bawa. Setelah itu kita sambungkan ataupun kita colokkan yang alur data pada ataupun kabel data pada DVD drive ke slot SATA yang ada pada motherboard. Oke, seperti ini. Dan pastikan kabel-kabel ini tidak tersentuh ke fan karena dapat menghambat perputaran dari fan yang mana dapat menyebabkan komputer ataupun monitor tidak mendapat menampilkan apapun. Baiklah, inilah cara merakit komputer dan selanjutnya kita ke tahapan untuk melakukan pengetesan, yakni dengan menghidupkan komputer ataupun CPU ini sendiri. Pada sesi sebelumnya kita telah melakukan perakitan komputer yang mana kegiatan utama kita, dan untuk selanjutnya untuk membuktikan apakah hasil dari perakitan tadi berhasil atau tidak, kita akan menghidupkan CPU ini. Dan pertama kita colokkan kabel power supply ini pada colokan power supply. Kemudian kita colokkan keyboard pada port PS2 ya, pada yang berwarna ungu, yang mana hijau digunakan untuk mouse. Namun di sini kita akan menggunakan mouse yang port USB. Ini adalah mouse dengan port USB. Oke. Dan selanjutnya kita melakukan pemasangan port VGA pada port pada VGA card ini. Dan jangan lupa untuk dikunci. Oke. Kemudian, sudah selesai. Kita melakukan hidupan. Anda tahu di sini adalah tombol power pada depan CPU case. Oke. Semua komponen telah berfungsi dengan baik itu kipasnya maupun hard disk ataupun segala komponen yang ada di motherboard. Dan Anda dapat melihat pada monitor. Dan kita akan menunggu proses tampilan sampai kepada desktop dari sistem operasinya. Dan ini adalah proses opening dari sistem operasi Windows 8.1. Oke, kita tunggu sampai ke desktopnya. Baiklah, ini adalah tampilan desktop dari sistem operasi yang telah kami install di dalam komputer ini. Dan ini menandakan bahwa perakitan kita telah sukses, dan hasilnya telah Anda lihat sebelumnya bahwasanya monitor telah menampilkan desktop dari CPU ini. Demikianlah perakitan komputer ataupun tutorial perakitan komputer yang telah saya jelaskan. Dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.